Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita bawa penyembahan kita hari ini untuk kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan kita. Naikkan ucapan syukurmu hari ini. Betapa baiknya Tuhan kita. Hiaramayasi Shkiaramaya Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kami. Oh ya Rabayasi, kami sembah, kami sembah. Pakai roh kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu. Oh, Shikiaramase, Kiarabayaramo, Kiaramase. Ajaib Kau Tuhan, kami bawa pujian kami, kami bawa sembah kami bawa sujud kami, sebab Engkaulah Raja atas kami. Tuhan, kami pandang wajah-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Bapa kami yang mengerti setiap hati kami, yang mengerti setiap kehidupan kami. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Yes Lord, terima kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Yes Lord. Bapakku yang baik, yes, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami pandang Kau Tuhan,
Sebab Engkaulah Bapakku yang baik. Yes Lord. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Bapa, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Oh, Kau Bapakku, Bapakku yang baik. Amin. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik. Amin. Sangat karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, Engkau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Yes, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik. Amin. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Amin. Penuh cinta, yes Lord, kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Engkaulah Bapakku yang baik. Amin. Penuh karunia, kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, Kaulah Bapakku Tuhan. Yes Lord. Kaulah Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Yes Lord, kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik. Amin. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan, Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik. Amin. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan.
rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Yes Lord. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita bangkit beri semua nyatakan. Kaulah Bapakku yang baik, oh, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi katakan, oh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Amin. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik. Kami bersyukur Tuhan, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau Bapakku. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai tinggikan Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami siap tinggikan Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara siap tinggikan Tuhan kita? Saudara siap menari bagi Tuhan kita? Haleluya. Mari lebih keras lagi untuk Tuhan kita. Gerakkan tanganmu, gerakkan badanmu, gerakkan kakimu untuk memuliakan Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab punya Yesus yang luar biasa, yang layak terima pujian. Yes. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Apa? Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menari dan bertepuk tangan, Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka
bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Yes. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, amin, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami nyanyi bagimu Tuhan, sebab Engkaulah Raja kami. Yes. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yes, segalanya hanya bagi Tuhan, sebab Tuhan adalah Raja kita, Raja atas segala raja. Haleluya. Lebih lagi untuk Tuhan kita, sorak-sorai dan sukacita. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Yes. Ku naikkan syukur, amin, buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Yes. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Yes. Ku naikkan syukur, amin, buat segala
perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sesungguh ku kagum akan Engkau. yes, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari siapkan hatimu saat ini untuk dibentuk melalui firman Tuhan. Tuhan mengetahui setiap hati kita. Dia mengetahui setiap pikiran kita. Hari ini berikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan-Mu, lewat setiap doa-Mu. Yes, Lord. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, berikan semuanya. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti
mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sungguh Tuhan, ku berikan semuanya, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Amin. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku di malam persembahanku. Tubuh, jiwaku dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Amin. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Mari kita bangkit bersama-sama. Ajari aku Tuhan, perasaanmu, seperti detak jantungmu. Yes Lord. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku di malam penyembahan. Tubuh, jiwaku dan rohku, cintaku hanya bagimu.
Biarlah kami boleh mengerti perasaan-Mu. Kami boleh merasakan detak jantung-Mu Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami rindu senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar saat ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Yes. Kirawasya kata karawasya karapapa. Touch our heart Lord. Jamah hati kami. Jamah pikiran kami Lawat biar kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh mengerti akan Kau ada di sini Tuhan. Kau hadiri tempat ini. Kau lawan setiap kami. Yana yana masyana mayana. Ika karana karabatu. Anak Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu buat setiap kami. Kami tahu Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami tahu Engkau sedang mencari hati yang sungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh hati mencari Engkau. Engkau akan lawat kami Tuhan. Yes. Engkau akan puaskan kami Tuhan. Yes. Irapasyakata karapasyakata. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami, berbicaralah buat Yes. setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami, celikkan Amen. mata hati kami. Biar kami boleh mengenal Engkau bukan dari kata Yes. orang. Tapi biar saat ini mata kami memandang kepadamu Tuhan. Urapi kami Roh Kudus. Urapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian pada Engkau. Berkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabar? Iya Bapak Ibu yang terkasih. Sepanjang bulan Juli ini kita terus belajar kuat menanggung derita. Bapak Ibu, kita mesti terus belajar menderita. Enak enggak Bapak Ibu menderita? Enggak enak, sakit, tapi kita harus belajar. Di saat kita menderita, kita tahu kita terbatas dan kita tahu kita butuh Tuhan. Bapak Ibu, dunia semakin gak menentu. Kebenaran semakin ditekan. Orang mulai munculkan kebenaran mereka sendiri. Sebuah gereja yang sangat menekankan kekudusan.
hari-hari ini sekarang membuka ruang yang baru. Untuk apa? Untuk melegalkan, menyetujui pernikahan sesama jenis. Kebenaran yang sesungguhnya mulai digeser. Sampai orang bisa terima yang baru ini sebagai kebenaran. Dan saya baca di CBN News juga diperingatkan buat orang tua. Walt Disney Company sekarang film-filmnya mulai memuat ideologi LGBT. Ini sedang dibuat. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Anak-anak kita pun generasi di bawah. Cucu kita ini sedang akan disusupi ideologi LGBT secara intensif. Lewat apa? Lewat film kartun, lewat film anak-anak, lewat film remaja. Hati-hati Bapak Ibu, dunia makin gak benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mesti kuat menanggung penderitaan. Amin. Menderita karena benar. Yesus sudah kasih teladan, dia menderita, dia disalib, dia dihina, dia dicaci maki. Bukan karena dosa, bukan karena salah, tetapi karena benar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau pegang moto ini, bahwa lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Yuk Bapak Ibu, kita mau confess di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sini. Mari kita confess, kita mau katakan, lebih baik aku menderita daripada berbuat dosa. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. Lebih baik aku menderita daripada berbuat dosa. Amin. Tuhan akan memampukan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang bulan ini kuat menanggung derita. Dan ayat pokoknya adalah di Amsal 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang kalau semangat pasti bisa menanggung penderitaan, ya enggak Bapak Ibu? Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, the spirit of a man will sustain his infirmity. Roh seseorang akan menanggung kelemahannya. Jadi yang menanggung kelemahan kita, baik secara fisik, secara iman, supaya kita kuat itu adalah roh kita. But a wounded spirit who can bear. Roh yang terluka, siapa yang bisa menanggung? Roh yang terluka, roh yang kecewa, roh yang kepahitan, gak akan bisa menanggung penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata menurut Sang Pencipta, roh manusia itu memegang peran sangat penting dalam menanggung derita kehidupan. Ya, roh kita itu sangat penting. Namun tanpa roh penolong, roh manusia harus memikul beban derita batin sendirian. Kalau memikul derita batin sendirian berat gak Bapak Ibu? Berat. Roh kita ini kalau gak ada persekutuan dengan roh Tuhan, kita berat. Berbahagialah bila seseorang percaya kepada Yesus, maka rohnya dihidupkan. Sehingga dapat bersekutu dengan roh Tuhan yang akan menopang beban hidupnya. Nah ini Bapak Ibu. Kalau roh kita ini hidup, roh kita ini bisa bersekutu dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung beban hidup kita. Contohnya Ayub Bapak Ibu. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang Ayub. Minggu lalu kita belajar tentang Ayub pasal 1 ya. Bagaimana Ayub begitu kuat menanggung derita. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Sehingga ketika dia mengalami derita yang begitu
berat, dia bisa berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tapi ujian Ayub enggak cuma sampai di situ. Ada ujian lagi. Sehingga makanya jadi judul dari khotbah pada hari ini adalah Ayub memegang teguh integritasnya. Diambil dari Ayub pasal 2 ayat 3, tapi saya ambil bahasa Inggrisnya Bapak Ibu karena judul pegang teguh integritas itu ada di sini. Ayub pasal 2 ayat 3 dikatakan begini. Then the Lord said to Satan, kemudian Tuhan berkata kepada setan, have you considered my servant Job? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? That there is none like him on the earth. Bahwa enggak ada seorang pun seperti dia di muka bumi ini. A blameless and upright man. Seorang yang enggak bersalah, yang enggak bercela, dan seorang yang jujur. One who fears God and shuns evil. Seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah ini Bapak Ibu. And still he holds fast to his integrity. Dan tetap dia pegang teguh integritasnya. Although you incited me against him. Walaupun engkau membujuk aku melawan dia. To destroy him without cause. Untuk menghancurkan dia tanpa sebab, tanpa alasan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Ayub diuji yang pertama, minggu lalu belajar, dia lolos. Dan ujian yang kedua, dikatakan he holds fast to his integrity. Ia pegang teguh integritasnya. Makanya kita mau belajar bagaimana kita pegang teguh integritas. Bapak Ibu yang terkasih, Ayub pasal 1 ayat 8 dikatakan begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, ini yang mengatakan siapa Bapak Ibu? Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatakan, benar enggak? Pasti benar. Tuhan ini memuji Ayub Bapak Ibu. Dia berkata, Ayub ini hambaku yang blameless, enggak ada salahnya. Enggak bercela, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menilai, dia pasti benar. Kenapa? Karena dia Allah yang Maha tahu. Dia tahu jauh di dalam hati Ayub. Dia tahu apa yang ada di pikiran Ayub yang belum dia perkatakan atau yang belum dia lakukan. Dia tahu detail. Makanya ketika dia berkata Ayub seorang yang blameless, yang upright and fear of God, itu benar adanya. Kalau kita menilai orang ya Bapak Ibu, dia itu takut akan Tuhan loh. Baik, belum tentu benar. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kita nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi kalau Tuhan tahu. Jadi benar-benar Ayub nih orang yang tak bercela Bapak Ibu. Makanya ketika Tuhan berkata seperti itu, iblis itu nyindir. Ayub 1 ayat 9 sampai 12 dikatakan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ini sindiran dan tipuan iblis. Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimiliki yang makin bertambah di negeri itu. Bapak Ibu yang terkasih, Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Tuhan kasih pagar. Untuk apa? Melindungi dia. Melindungi apa yang dimilikinya. Dan dikatakan apa yang dikerjakannya Tuhan berkati. Lihat Bapak Ibu.
Ayat 11. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyai, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tangan terhadap dirinya. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan iblis menguji Ayub. Itu di pasal 1 ya Bapak Ibu. Dan kita tahu luar biasa ribuan ternaknya dirampas, bahkan turun api dari surga Bapak Ibu. Membakar kambing domba yang ribuan. Kemudian ada angin ribut itu melanda rumah anak Ayub yang sulung di saat 10 anak Ayub sedang makan minum pesta di situ. Anaknya mati semua. Bapak Ibu yang terkasih, ini benar-benar satu derita yang luar biasa Bapak Ibu. Udah hartanya ludes, dalam waktu singkat anaknya 10 mati semua. Ini berat loh Bapak Ibu. Tapi lihat, Ayub yang takut akan Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dikatakan dia sujud dan menyembah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam semuanya itu Ayub tidak menuduh Tuhan untuk yang Tuhan berbuat yang tidak patut. Dia enggak nyalain Tuhan. Makanya di Ayub 2 ayat 3 tadi yang jadi ayat pokok khotbah hari ini. Dikatakan, and still he hold fast to his integrity. Dan tetap dia pegang teguh integritasnya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Bapak Ibu yang terkasih, ujian Tuhan terhadap Ayub itu benar adanya. Makanya tujuan khotbah hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar seperti Ayub. Untuk tetap pegang teguh integritas ketika hadapi penderitaan. Bapak Ibu, ketika kita menderita, ini kita harus beware, harus berjaga. Kenapa? Karena ini saat yang labil. Kalau kita ditawari untuk tidak integritas, seringkali kita akan oke. Misalnya Bapak Ibu, orang yang sakit gak sembuh-sembuh, sudah ke dokter, sini situ sudah berdoa, gak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ditawari saudaranya atau temannya, ayo tak bawa ke sana. Orangnya pinter, dukunnya pinter. Terbukti loh orang-orang yang sakit seperti kamu sembuh. Kira-kira goyah enggak Bapak Ibu? Goyah enggak? Ya coba wis gak apa-apa gitu kan. Nah ini mulai tidak pegang teguh integritas. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Ayub enggak seperti itu. Tapi iblis tetap menyindir Tuhan dengan segala pujian Tuhan. Kita akan teruskan untuk membaca ayat Ayub pasal 2 karena kita akan eksegese di situ. Ayub pasal 2 dikatakan begini, ayat 4 sampai dengan 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Kira-kira benar enggak Bapak Ibu? Orang akan memberikan segala yang dipunyai untuk ganti nyawanya. Benar Bapak Ibu. Orang bisa jual rumah untuk berobat, ya enggak Bapak Ibu? Karena nyawanya ini berharga. Ayat 5 dikatakan, tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, kata iblis kepada Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayat 7. Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling
untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bayangin Bapak Ibu. Belum kubur 10 anaknya, tanahnya kering Bapak Ibu. Ayub sudah menderita bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepala. Saking gatalnya sampai digaruk sama beling. Ini benar-benar penderitaan yang luar biasa. Lalu dikatakan ayat 9 Bapak Ibu. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu, istri kalau namanya suami sakit pengennya diapain sama istrinya? Disayang. Ya kan biasanya suami-suami itu kalau sakit manjanya, ya enggak ibu-ibu? Maunya diperhatiin, maunya disayang. Tapi ini Bapak Ibu, saking mengerikan rupanya Ayub, saking mungkin menjijikkan sakitnya. Sampai istrinya bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan begini, then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Masihkah engkau mau pegang teguh integritasmu? Curse God, kutuki Tuhan and die. Dan matilah. Ini kejam loh Bapak Ibu. Belahan jiwa yang diharapkan memberi kekuatan. Bukannya ngasih semangat. Tapi malah di-downkan. Malah dihancurkan. Rasanya gimana bapak-bapak kalau istrinya seperti itu? Nyesek ya, enggak cuma sakit, sesek, nyesek. Nyesek ini hatinya. Kok iso ya istriku iso mati, aku dikongkon mati gitu kan. Bapak Ibu yang terkasih, tapi yang luar biasa. Bagaimana respon Ayub? Ayat 2 pasal 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu yang terkasih, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apa sih integritas? Integritas itu adalah menunjukkan konsistensi antara ucapan dengan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jadi apa yang diucapkan itu yang dilakukan sehari-hari. Apa yang diucapkan itu yang ada di dalam hatinya. Itu integriti. Bapak Ibu yang terkasih, lewat semua ini kita mau belajar bagaimana Ayub memegang integritasnya. Tadi dikatakan ayat 10, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi bagaimana Ayub menjaga, memegang teguh integritasnya. Yang pertama dia komitmen tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Enggak mudah loh Bapak Ibu. Mengalami kayak gitu enggak sungut-sungut, enggak ngomel. Enggak nanya sama Tuhan, kenapa Tuhan aku kan sudah takut akan Engkau. Aku kan sudah jujur. Aku kan sudah melakukan kehendak-Mu. Dia enggak ngomong seperti itu Bapak Ibu. Ayub benar-benar menjaga bibirnya. Di awal di pasal 1 dikatakan begitu dia mengalami penderitaan, dia justru berkata, dia sujud menyembah dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Pernah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami masalah, Bapak Ibu bisa berkata begitu? Ketika mengalami penderitaan berat, Bapak Ibu bisa berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu. Pernah Bapak Ibu? Seringkali hati kita enggak siap.
Kita nggak bisa komitmen untuk menjaga bibir kita dari berbuat dosa. Kita ngomel, kita nyalain Tuhan. Sakit aja akibat salahnya sendiri karena pola makan yang nggak benar aja. Kita suka nyalain Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak sembuhkan aku? Kenapa sih Tuhan nggak sayang sama aku? Nah ini Bapak Ibu, beda dengan Ayub. Orang itu kalau udah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Itu pertama terlihat dari apanya Bapak Ibu? Ucapannya. Dari perkataannya. Dari ucapan bibirnya. Ayub ketika malapetaka demi malapetaka dia tidak komplain. Dia enggak bersungut-sungut. Dia enggak menyalahkan Tuhan berbuat yang tidak patut. Mari Bapak Ibu, kita pun punya respon yang benar. Ketika kita dihadapkan satu ujian, satu masalah. Ayub pasal 27 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan, ini perkataan Ayub Bapak Ibu. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ini komitmen dari Ayub. Selama nafasku masih ada dalam hidupku, roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Kalau dalam bahasa Inggris Bapak Ibu dikatakan yang ayat 3 sama terjemahnya, as long as my breath is in me, selama aku masih bernafas, and the spirit of God is in my nostril, dan roh Allah ada di dalam lubang hidungku. My lip, ayat 4, my lips shall not speak wickedness. Bibirku tidak akan berkata-kata yang jahat. Nor my tongue utter deceit. Tidak juga lidahku mengucapkan tipu daya. Bapak Ibu, Ayub begitu menjaga perkataan, dia enggak asal ngomong. Seringkali kita enggak seperti itu. Seringkali kita membiarkan gosip, fitnah, penghakiman keluar dari mulut kita. Ngomel, sungut-sungut keluar dari mulut kita. Mari Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan dengan kisah Ayub. Ketika dia mengalami hal yang terpuruk, udah hartanya habis, anaknya mati semua, istrinya ngata-ngatain mati aja kamu. Badannya sakit yang menjijikkan. Tapi dari semua itu Bapak Ibu, Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Dia tidak berdosa dengan mulutnya. Dia tetap memilih takut akan Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar. Apapun yang kita alami, ketahuilah Bapak Ibu, kalau itu diizinkan Tuhan, pasti nanti ujungnya itu baik. Ayub tuh kurang apa Bapak Ibu? Blameless, enggak salah. Jujur. Tapi Tuhan izinkan mengalami masalah seperti itu. Bapak Ibu, ini kita belajar. Kalau kita tahu orang di sekitar kita, saudara kita seiman, atau siapapun mengalami masalah, jangan dari mulut kita menghakimi. Kita enggak tahu. Jangan kalau orang sakit parah kita bilang, wes kuwi dosane oke mesti. Jangan. Kita enggak tahu pergumulan, kita enggak tahu rancangan Tuhan terhadap dirinya. Amin Bapak Ibu, jaga mulut kita Bapak Ibu. Kita harus komitmen untuk tidak berdosa dengan mulut kita. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Selanjutnya, Ayub pasal 2 ayat 11 sampai dengan 13. Dikatakan begini. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia,
Maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah ini, ketiga sahabatnya ketika melihat Ayub, betapa berat penderitaannya. Sampai speechless, gak bisa ngomong. 7 hari 7 malam mereka hanya berdiam bersama dengan Ayub. Dan ketika Ayub mulai berkata, aku tuh gak salah. Aku tuh takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya? Sahabat-sahabatnya mulai menghakimi Ayub. Mulai menuduh Ayub. Mengkritik negatif, mengintimidasi, mencari sebab akibat. Gak mungkin kalau kamu mengalami seperti ini pasti kamu berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, Elifas menuduh Ayub gak takut akan Tuhan. Menuduh Ayub kejam, sombong, makanya semua anakmu mati. Elifas menggambarkan bahwa Ayub adalah seorang pendosa besar. Ayub 4 ayat 7 sampai dengan 9 dikatakan, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Mereka berkata, siapa yang binasa enggak bersalah? Kamu tuh masih salah kalau kamu mengalami seperti kamu tuh masih berdosa besar. Yang telah kulihat ayat 8, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan ia menuainya juga. Jadi dikatakan kamu tuh pasti menabur yang jahat, makanya kamu menuai seperti ini. Bayangin Bapak Ibu. Tadi pujian Tuhan apa? Ayub itu takut Tuhan, dia enggak jahat. Dia baik, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia murah hati. Itu Ayub. Tapi Elifas sahabatnya bisa berkata seperti itu. Ayub 22 ayat 4 sampai dengan 7. Ayub 2 ayat 4 dikatakan, apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan. Wah ini menusuk banget Bapak Ibu. Katamu kamu takut akan Allah, apakah kamu karena takutmu akan Allah kamu ngalami semua ini. Kamu dihukum berat seperti ini. Itu benar-benar wah nucep ke jiwanya Ayub. Ayat 5, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan. Dituduh lagi Bapak Ibu, dihakimi bahwa kesalahan Ayub besar. Dikatakan kamu sudah sewenang-wenang untuk menerima gadai, merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang haus enggak kamu beri minum, orang yang lapar enggak kamu beri makan. Lihat Bapak Ibu, tuduhan-tuduhan semua ini sebenarnya enggak benar sama sekali. Tapi itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub. Benar-benar Ayub ini dihancurkan benar-benar Bapak Ibu. Enggak cuma secara fisik, tapi juga secara jiwa. Terus diintimidasi, kamu tuh salah, kamu tuh jahat, kamu tuh enggak takut akan Tuhan. Bildad sama aja Bapak Ibu. Bildad menganggap bahwa Ayub juga telah berbuat dosa, makanya dia alami semua itu dan anak-anaknya mati semua. Zofar menuduh Ayub omong kosong, seorang pembohong besar dan layak mendapat hukuman yang jauh lebih besar. Itu dinyatakan di Ayub pasal 11 ayat 3 sampai dengan 6. Ayat 3 dikatakan, apakah orang harus diam terhadap bualmu? Ini kata Bildad, kata Zofar. Zofar berkata,
Ayub tuh pembual, pembohong. Makanya di ayat 5 dikatakan, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dia berkata bahwa ini hukuman yang kamu terima ini baru sebagian kecil. Harusnya karena kejahatanmu kamu tuh terima hukuman yang jauh lebih berat. Bayangin Bapak Ibu. Ayub terus diintimidasi seperti itu. Berat loh Bapak Ibu, sangat berat. Penghakiman dari istri Ayub dan juga dari sahabat-sahabatnya. Tapi yang luar biasa, Ayub pasal 27 dia berkata begini, aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Itu kata Ayub. Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Bapak Ibu, Ayub memegang komitmen untuk tidak melepaskan kebenaran. Dia terus pegang teguh kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, far be it from me that I should justify you. Jauh daripadaku untuk membenarkan kamu. Until I die, sampai mati. I will not retract my integrity from me. Aku enggak akan mencabut integritasku dalamku, kata Ayub. Sampai mati aku akan pertahankan integritasku. Ayat 6, I hold fast by my righteousness. Aku akan pegang teguh kebenaranku. And I will not let it go. Aku enggak akan melepaskannya. Bapak Ibu yang terkasih, Ayub jelas dia seorang yang tidak mau mengkompromikan kebenaran. Dia enggak mau kompromi. Dia berkata, aku akan pegang teguh kebenaranku, aku enggak akan lepaskan. Aku enggak akan pernah membenarkan kamu sampai mati itu loh. Aku enggak akan mundur, enggak akan mencabut integritas yang ada di dalamku. Bapak Ibu yang terkasih, ini benar-benar satu komitmen yang luar biasa dari seorang Ayub yang takut akan Tuhan. Bagaimana dia bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena ada roh Tuhan di dalam dia. Karena Ayub itu takut akan Tuhan sehingga rohnya itu tuh diberi kekuatan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menanggung deritanya. Tadi di awal kita belajar bahwa roh manusia itu yang menanggung derita, yang menanggung kelemahan. Kalau rohnya lemah, nggak bisa. Tapi kalau rohnya nyantol sama roh Tuhan, kita akan cakap untuk menanggung derita. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita bisa seperti Ayub, he walks the talks. Ia melakukan apa yang dikatakannya. Tetap benar sekalipun di tengah penderitaan. Bisa enggak kita Bapak Ibu? Berani karena benar. Tetap benar sekalipun enggak mengerti maksud Allah. Ayub ini enggak ngerti kenapa sih Tuhan kok izinkan aku seperti itu. Dia enggak ngerti sebetulnya. Tapi dia tetap benar, pegang teguh kebenaran. Tetap percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bapak Ibu enggak mungkin Tuhan itu enggak mengizinkan derita. Apalagi di tengah dunia seperti ini. Kebenaran mulai digoyahkan. Kita kalau tetap mau berpegang teguh pada kebenaran pasti kita menderita. Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu kalau kita tuh enggak tertindas, enggak menderita, kita enggak bisa belajar ketetapan Tuhan. Gimana kita belajar mengampuni? Kalau kita enggak tersakiti, enggak mungkin. Ngomong gampang, ampuni aja wong kita enggak ngalami.
Gimana kita bisa belajar mengasihi musuh kalau kita enggak dirugikan oleh orang, enggak dijahati sama orang. Gimana kita bisa belajar mengasihi musuh? Justru lewat derita kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tadinya hanya dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, kata Ayub. Lewat derita yang begitu mengerikan, akhirnya Ayub bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut penderitaan. Karena anugerah Tuhan, di samping anugerah keselamatan juga anugerah penderitaan. Kita harus imbang, kita harus mau untuk menderita. Orang benar di tengah dunia sekarang ini pasti menderita. Tapi jangan takut Bapak Ibu, kita akan kuat menanggung derita. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, ada berkat di balik penderitaan. Jangan takut Bapak Ibu. Ayub diizinkan menderita sedemikian, tapi habis itu hidupnya diangkat Tuhan luar biasa. Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah ini Bapak Ibu. Setelah penderitaan yang sedemikian berat, setelah sahabat-sahabatnya menghakimi dan menuduh dia, Tuhan memulihkan, tapi dia harus berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya ditegur oleh Tuhan lewat Elihu. Nanti minggu-minggu depan kita akan belajar. Lewat Elihu sahabat-sahabat Ayub ditegur. Dan Tuhan berkata, kamu harus minta doa kepada Ayub. Tuhan sedang mengajari Ayub untuk mengampuni. Setelah Ayub melakukan ketetapan Tuhan, Tuhan pulihkan dan diberikan 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Pasal 42 ayat 12 dikatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor domba. Tadinya 7.000 Bapak Ibu. Ini 14.000 ekor kambing domba. 6.000 unta, tadinya 3.000. Semuanya 2 kali lipat. Bahkan ayat 13 dikatakan ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tuhan pulihkan hubungan Ayub dengan istrinya. Sehingga Ayub bisa mendapatkan anak laki-laki 7 orang dan anak perempuan 3 orang. Seperti yang lalu. 10 anak diganti oleh Tuhan. Bahkan enggak cuma itu Bapak Ibu. Ayat 14, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Luar biasa loh Bapak Ibu, Tuhan pulihkan itu detail. Yang lalu enggak dikatakan bahwa anak perempuan Ayub secantik ini, tetapi yang ini dikatakan anak-anak Ayub. Enggak ada perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan pulihkan dahsyat. Kenapa? Karena Ayub pegang teguh integritasnya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita pegang teguh integritas. Pertama, apa Bapak Ibu? Komitmen tidak berbuat dosa dengan bibir kita. Yang kedua, komitmen tidak melepaskan kebenaran, pegang teguh kebenaran. Akhirnya kita akan mengalami berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang bisa pegang teguh integritas. Amin Bapak Ibu.
Jadi jangan takut menderita. Kita mesti kuat menanggung derita, terlebih di akhir zaman ini. Amin, kita akan datang pada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku sadar nggak semua dapat aku miliki dalam hidupku. Tapi hatiku percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Dalam hidup Ayub sepertinya penderitaan. Tapi ternyata rancangan Tuhan luar biasa dalam hidup Ayub. Di ujungnya sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari Bapak Ibu katakan dengan sepenuh hati. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Yes Lord. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan walaupun tak dapat melihat semua rancangan-Mu, Ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau adalah langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Katakan namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. sekali lagi kita mau katakan dengan penuh iman. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Sekalipun kami nggak dapat melihat rencanamu dalam hidup kami, namun kami percaya Tuhan, bahwa rancanganmu bagi kami adalah yang terbaik. Amin. Sekalipun mungkin kau izinkan kami menderita, tapi kau nggak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes, Lord. Engkau selalu ada untuk kami. Ya, Engkau yang tuntun setiap langkah kami. Amin. Engkau yang membuat kami cakap menanggung setiap Yes. derita. Tuhan, ampuni setiap kami umat-Mu Tuhan. Bila di hari-hari yang lalu kami enggak komitmen dengan apa yang kami ucapkan. Seringkali kami berdosa dengan bibir kami ketika kami ngomel, ketika kami bersungut-sungut. Tuhan ampuni Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar pegang teguh integritas kami seperti Ayub. Di saat penderitaan kami mau komitmen bahwa kami tidak berdosa dengan bibir kami. Kami mau pegang teguh kebenaran Tuhan. Sekalipun kami harus menderita, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di balik penderitaan yang Kau izinkan, ujungnya adalah sesuatu yang baik, sangat baik buat kami. Ada berkat di balik penderitaan. Amin. Seperti Engkau memberkati Ayub dan mengangkat dia, demikian Kau juga akan memberkati setiap kami dan mengangkat setiap kami. Kami percaya Tuhan. Enggak ada mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau menemukan satu kualitas pribadi yang takut akan Engkau di dalam hidup kami, Yes. maka Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkan itu dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin.